Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 511. Setelah terungkapnya Kenshin, yang terekam di handphonenya Rena, dan juga Karen yang akhirnya mengerti tentang Rena yang duduk di sebelahnya. Wanita kaya pimpinan perusahaan, ternyata punya perasaan pada pria yang bernama Kenshin. Kemudian, satu hari telah berlalu. Si Rena yang ada di rumahnya, ia pun memberanikan diri. Lewat WhatsApp-nya, Rena akan mengirim pesan. Video rekaman yang kemarin akan diberikan ke Kenshin. Dan langsung saja, si Rena melakukan. Tak lupa diberi tulisan. Rena berkata, "Oh ya Mas Kenshin, apa kemarin ada di mall ini ya? Kok kita nggak bertemu? Ini Mas Kenshin sampai masuk handphoneku. Tak sengaja direkam temanku." Pesan pun terkirim. Kenshin yang kebetulan lagi tak bersama Kaori, sedang di rumahnya sendiri. Kenshin pun menerimanya, dan langsung membacanya. Saat dibuka isinya, terkaget sekali Kenshin melihat video rekaman itu. Ada dirinya, ada pula Rena di dekatnya. Sewaktu di mall kemarin, Kenshin langsung membalasnya. "Lo ternyata Mbak Rena, kemarin di mall itu juga ya? Kok aku sampai nggak tahu kalau Mbak Rena ada di situ? Padahal kita kan sudah dekat, tapi kok malah nggak bertemu." Pesan balasan Kenshin diberi animasi tertawa. Si Rena pun senang membacanya, dan langsung menyahutnya, "Iya Mas Kenshin, aku juga merasa begitu. Aneh sekali kayaknya, kalau nggak direkam temanku, mungkin aku nggak akan tahu." Si Rena juga memberikan gambar animasi tersenyum, hingga Kenshin membalasnya. Si Rena pun sama. Singkat cerita, percakapan itu agak lama. Mereka saling berbalas pesan, bahkan saling bercanda, hingga akhirnya Rena berkata, "Oh ya Mas Kenshin kan sekarang lagi di rumahnya sendiri. Kalau balik ke rumah istrinya, bisa nggak ya mampir ke rumahku sebentar? Ajak Mas Iwan juga nggak mengapa. Entar kita makan buah bersama. Soalnya di halaman belakang rumah, pohonnya berbuah banyak sekali. Ada apel dan anggur, mangga dan rambutan. Sekalian nanti Mas Kenshin bawa pulang. Mas Iwan kan pandai memanjat. Jadi entar Mas Iwan ajak juga ya." Mendengar permintaan Rena, Kenshin berpikir sejenak. Tak sampai 3 menit, Kenshin langsung menjawabnya, "Oh gitu ya Mbak Rena. Baiklah entar aku ke sana. Tapi agak sore datangnya nggak mengapa ya?" Si Rena pun membalasnya, "Iya deh Mas Kenshin nggak apa. Yang penting harus datang ya. Aku tunggu beneran." Kenshin menjawabnya, "Iya Mbak Rena, aku akan ke situ." Setelah beberapa jam berlalu, Kenshin akan kembali ke rumah istrinya. Namun Kenshin bilang ke Kaori, "Kaori entar aku pulang agak malaman. Sekitar jam 6 atau jam 7-an. Sebab mampir ke rumah teman sebentar." Kenshin tak bercerita kalau akan ke tempatnya Rena. Dan Kaori yang ditelepon Kenshin langsung saja mengiyakan. Sebab Kaori lagi sibuk memasak, sedang membantu mamanya. Tak lama kemudian, Kenshin yang bersama Iwan akhirnya telah tiba di gerbang perumahannya Rena. Iwan pun bertanya, "Bro, apa lu nggak salah tadi? Kalau Mbak Rena mengundangku juga, memangnya ada kepentingan apa bro?" Rupanya Kenshin belum cerita ke Iwan perihal maksud dan tujuannya, dan langsung mengajaknya. Dan kini Kenshin menjawabnya, "Oh itu Wan, Rena tadi ingin mengajakmu. Kan lu pandai memanjat pohon Wan. Nah di belakang rumahnya, katanya banyak pohon yang sudah berbuah. Kita entar diajak makan bersama. Langsung memetik dari pohonnya. Sekalian kata Rena tadi, buahnya disuruh bawa pulang. Jadi lu nanti bisa membagikan ke Ririn." Kenshin tertawa. Saat Kenshin bilang begitu, Iwan pun jadi terbawa perasaan. Merasa senang dirinya, Iwan pun menjawabnya, "Wah lu bisa aja bro. Bicara kayak begitu." Dan Iwan merasa semangat. Kenshin langsung berkata, "Ya iya Wan, entar kan itu bisa dibuat oleh-oleh ke calon mertuamu. Buah segar yang baru dipetik dari pohonnya. Kan jarang-jarang sekali Wan. Hal itu ditemui di kota. Apalagi kota yang ramai kayak begini." Iwan pun mengiyakan. Kemudian mereka yang naik motor itu kini telah sampai di depan rumahnya Rena, yang halaman depannya nampak luas.
Terlihat Lamborghini berada di samping kiri. Security pun langsung membukakan pintunya. Karena sudah dipesan Rena sebelumnya, kalau ada tamu yang bernama Kenshin. Security pun menelpon atasannya, memberikan kabar, orang yang ditunggunya sudah datang. Si Rena pun langsung keluar, dengan senang menyambut Kenshin dan Iwan. Si Rena yang habis berdandan. Dari tempat make up-nya Florina, nampak cantik sekali dilihatnya. Apalagi rambutnya bergelombang, semakin anggun jadinya. Kenshin pun melihatnya nampak beda sekali. Begitu pula dengan Iwan, dan Rena menyapa. Dengan senangnya ia berkata, "Nah beneran ya Mas Kenshin dan Mas Iwan. Datang juga ke rumahku. Ayo silahkan masuk, jangan segan-segan." Kenshin pun tersenyum. Begitu halnya dengan Iwan. Kemudian Rena langsung bilang, "Oh ini Mas Iwan dan Mas Kenshin. Maaf loh kalau aku merepotin. Bukannya aku menyuruh Mas Iwan untuk tujuan memanjat pohon. Kan di sini ada pekerja rumah juga. Kalau untuk sekedar mengambil buah, kan tinggal menyuruh mereka. Tapi aku minta Mas Kenshin datang ke sini. Biar entar buahnya dibawa pulang. Untuk oleh-oleh istrinya. Dan Mas Iwan pula. Nanti bawa buahnya juga ya." Si Rena tersenyum. Kemudian Rena langsung saja mengajak masuk ke halaman belakang rumahnya. Yang belum pernah dilihat Kenshin dan Iwan sebelumnya. Si Rena berkata, "Ayo Mas Kenshin masuk ke sini. Lewat pintu ini." Kenshin pun mengiyakan. Saat melewati pintu itu, langsung terlihat taman, beserta pohon-pohon yang rindang, yang penuh dengan buah-buahan. Iwan pun jadi terheran. Kenshin juga sama. Sampai Kenshin bilang, "Loh ternyata pohon-pohon yang lebat ini, yang terlihat dari luar, rupanya miliknya Mbak Rena. Aku kira dari perumahan di sebelah." Si Rena pun tersenyum. Kemudian menjawabnya, "Iya Mas Kenshin, ini memang bagian dari rumahku. Jarang sekali aku mengajak teman untuk masuk ke sini. Biasanya di halaman depan saja." Iwan pun langsung merasa, hatinya tiba-tiba bicara, berarti hanya Kenshin yang diperhitungkan oleh Mbak Rena ini. Kenshin beruntung sekali, sudah menikah masih disukai wanita. Wanita kaya nan cantik pula. Iwan jadi terheran sekali dengan temannya. Di sela itu Rena langsung bicara, "Oh ya Mas Iwan nih. Apa Mas Iwan bisa ya memetik buahnya? Itu ada tangganya di sana." Iwan pun mengiyakan, dengan berkata, "Bisa Mbak Rena, kalau gitu saya akan mengambilnya." Kenshin membantu Iwan, dengan membawakan tangga, sedang si Rena membuatkan minuman. Di saat itu Iwan pun bilang, "Bro ceritanya gimana bro? Kok lu diajak Mbak Rena untuk makan buah bersama?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu Wan kemarin gua kan jalan-jalan di mall. Ternyata Rena juga ada di sana. Kita sama-sama nggak saling melihat. Sama-sama nggak saling bertemu. Dan tak sengaja terekam temannya. Nah tadi Rena mengirim video itu. Singkatnya aku diundang ke rumahnya. Lu kan juga diajak oleh Rena Wan." "Bukan aku saja," Iwan membalasnya. "Iya bro gua tahu. Tapi yang paling utama itu adalah lu bro. Gua sangat merasa sekali akan tanda-tandanya." Kenshin pun berkata, Itu cuman perasaanmu aja Wan. Ayo Wan lu ambil buah jeruk itu. Sudah matang kayaknya." Iwan pun mengiyakan. Kemudian Rena datang, sambil membawa makanan, serta juga minuman. Kenshin pun bilang, "Loh Mbak Rena kok repot-repot sekali. Padahal di sini ada buah-buahan. Kita malah jadi nggak enak nih rasanya." Si Rena menjawabnya, "Mas Kenshin ada saja bicaranya. Repot apanya sih ya? Ini kan cuman biasa saja." Si Rena tersenyum ke Kenshin. Iwan dari atas pohon melihatnya. Dan Rena hendak balik masuk ke rumahnya. Di saat itu tiba-tiba, si Rena terjatuh. Ia terpeleset ranting pohon. Kenshin pun langsung menolongnya. Dengan memegang tangannya, Kenshin membantu Rena berdiri. Namun si Rena merasa agak sakit. Hingga Kenshin memegang Rena, seperti memeluknya. Kenshin membantunya bangun. Dan Rena pun akhirnya bisa berdiri lagi. Dengan bantuan Kenshin, Kenshin pun masih memegangnya, menuntun Rena untuk ke tempat duduknya. Sembari Kenshin bicara, "Hati-hati ya Mbak Rena. Pelan-pelan jalannya." Si Rena pun merasa suka. Baru pertama kali dibantu Kenshin yang seperti ini. Dalam hatinya Rena tersenyum, hingga sakitnya seakan tak terasa. Meskipun demikian, Rena jalannya pelan-pelan sampai ke tempat duduknya, dan Kenshin berada di sebelahnya. Si Rena lalu berkata, "Terima kasih ya Mas Kenshin.
sudah membantu saya. Kenshin pun menjawabnya. Sama-sama Mbak Rena, memang seharusnya kan begitu. Kenshin tersenyum melihat Rena. Si Rena pun sama. Iwan yang ada di atas pohon masih melihatnya. Iwan memperhatikan sambil memetik buah-buahan. Tak lama kemudian, Kenshin pun bilang pada Rena yang di sebelahnya, "Oh ya, apa Mbak Rena mau makan buahnya? Kalau mau aku akan ambilkan." Si Rena pun mengiyakan. Kenshin pun mengambilnya ke Iwan. Dan buah itu lalu dipotongnya jadi 2. Kenshin makan satunya, dan Rena pun demikian. Mereka makan bersama. Si Rena pun nampak senang hingga jadi lupa. Akhirnya kelewatan. Si Rena tiba-tiba saja dengan tangannya yang memegang buah itu bilang, "Ini Mas Kenshin, makan ini enak rasanya." Si Rena hendak menyuapkan ke Kenshin seperti orang lagi pacaran. Kenshin pun kaget jadinya, tak mungkin menolaknya, takut tersinggung nantinya. Kenshin melihat Rena, yang memang cantik orangnya, dan Kenshin pun mengiyakan. Dirinya menerima. Saat disuapin Rena, Iwan pun masih nangkring di atas pohon. Sambil makan rambutan, Iwan memperhatikan keduanya, yang mulai bercanda. Bahkan Kenshin juga sama. Lama-lama sudah terbiasa. Kenshin kini balik menyuapkan buah itu ke Rena. Iwan pun jadi tak enak melihatnya. Iwan bertanya di hatinya, apa Kenshin sudah lupa dengan Kaori istrinya? Jangan-jangan Kenshin akan mendua atau ingin menikah lagi. Iwan melihatnya, Kenshin dan Rena semakin romantis saja, sampai-sampai saling berpelukan. Dan tiba-tiba, Iwan terkaget. Dirinya terbangun dari tidurnya, mukanya disiram air oleh Kenshin. Kenshin bicara, "Wan, lu baru mimpi apa Wan? Kok menyebut namaku? Menyebut nama Rena?" Iwan pun langsung tersadar, ternyata hanya mimpi. Dan Kenshin bilang, "Lu kalau tidur susah dibangunin Wan. Dari tadi aku panggil-panggil, lu nggak bangun juga. Ini aku sampai ke tempat kosmu. Aku telepon berkali-kali, nggak lu angkat juga." Kenshin pun bicara, "Ayo Wan, cepat ganti. Ikut aku Wan, ada kepentingan." Rupanya, Kenshin dan Iwan yang di rumahnya Rena. Semua hanya mimpi. Mimpinya Iwan belaka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya